Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya merasakan hari-hari ini hal yang begitu kuat, saudara, bahwa kita sedang ada di hari-hari yang terakhir dan gak cukup banyak waktu buat kita terus bermain-main dengan kekristenan dan iman kita. Ya, dan hari-hari ini Tuhan terus dorong sampaikan, ya, di setiap khotbah yang saya sampaikan. Jangan pernah lupa untuk menyatakan, suruh jemaat itu bersiap-siap. Ya, karena kedatangan Tuhan akan segera, ya. Seperti banyak yang beredar video-video bahwa ada juga anak Tuhan yang tanya sama saya, Bu, benar nggak tanggal 25 September ini Tuhan mau ada pengangkatan terjadi, ya? Saya bilang, saya sih belum dapat bocoran ya dari sorga, ya. Tapi nggak usah terlalu alay lebay, karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang yang tahu, fix itu sesat. Ya, Tuhan nggak pernah kasih tahu tanggal, tapi Alkitab memberi tanda, ya, kedatangan Tuhan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan banyak bencana, akan banyak kejahatan, akan terjadi murtad di akhir zaman. Ya. Kalau orang sudah mulai murtad, ya, dan murtad itu bukan hanya bicara mereka pindah agama, enggak, saudara. Orang masih ke gereja, tapi mereka udah nggak percaya Tuhan. Orang masih ke gereja, tapi mereka udah nggak menghormati Tuhan. Mereka ke gereja, tapi dosanya jalan terus. Mereka ke gereja, tapi bersinah jalan terus. Mereka ke gereja, tetapi ya rutinitas dosa tetap jalan. Ini tanda-tanda di akhir zaman, orang tidak lagi menghormati Tuhan. Terjadi kemurtatan yang begitu luar biasa. Orang masih berkata punya agama, tapi mereka nggak percaya lagi sama Tuhan. Dan ini hari-hari ini terjadi. Ya, begitu banyak orang yang hidup dengan santai, ya, tidak menanggapi, saudara. Saya bilang sama anak-anak saya begini, kamu jangan kaget ya kalau kamu nggak sungguh-sungguh hidup beriman sama Tuhan. Kamu bayangkan nggak kalau kamu sungguh-sungguh tidak menjaga kekudusan, nggak jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Saya bilang, kamu bayangkan nggak kalau tiba-tiba mami sama papi nggak ada loh. Bukan mati, tapi kita terangkat. Terus kamu tertinggal di dunia, apa yang mesti kamu bikin? Kalau kamu nggak mau sungguh-sungguh hidup dekat sama Tuhan. Karena orang tua nggak bisa gandeng anak. Anak nggak bisa gandeng orang tua. Pada hari penghakiman tiba, Tuhan bilang di sana akan tercerai. Ya, yang satu lagi tidur, yang satu hilang, yang satu di ladang lagi bekerja, yang satu hilang. Ya, saya bilang cuma satu, kalaupun ada yang tertinggal, ya jangan pernah kamu menyangkal Tuhan Yesus. Karena tidak ada keselamatan lagi di zaman antikris. Ya, keselamatan hanya dibayar dengan darah sendiri. Kamu harus mati dibunuh karena nama Yesus. Mumpung sekarang ini belum ada aniaya, kita cuma harus mengalahkan diri sendiri nih sekarang. Ya, kita berperang melawan diri sendiri karena musuh terbesar dalam iman itu adalah diri sendiri, bukan setan. Jangan sering-sering salahin setan, karena memang setan sudah salah. Ya, saudara salahin dia nggak goyah karena memang dia sudah salah. Mari kita berjuang melawan diri sendiri. Saudara, hari-hari ini saya melihat ajaran-ajaran itu banyak, bahkan tanpa sadar kita pun dibawa dalam pemahaman-pemahaman yang kelihatannya benar, saudara. Padahal itu menyesatkan. Saya kemarin baca berita begini, saudara. Sekarang ini orang lagi dibawa tertuju kepada diri sendiri terus. Saya kemarin baca berita, ya, survei membuktikan kalangan anak-anak muda sekarang, terutama Gen Z, itu mereka nggak punya tabungan. Bekerja, iya mereka bekerja, tapi tabungannya nggak ada. Kenapa? Karena mereka itu sekarang lebih memilih memberi self-reward. Di Jakarta itu, saudara, anak muda kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu mereka dugem. Karena dia bilang, ya aku harus memberikan self-reward dong. Gua kan udah capek kerja. Buat apa gua kerja? Kan buat gua nikmati. Karena gua layak untuk bahagia.
Orang itu dibawa untuk mengasihani diri, menghargai diri, sehingga apa-apa itu tertuju kepada diri. Ya, kemarin saya nonton di Australia ada demo besar-besaran yang mereka itu menolak imigran, saudara, terutama untuk Asia. Kenapa itu terjadi? Karena di Australia itu orang-orang Asia sekarang di sana punya restoran, punya rumah, punya apartemen. Karena mereka bekerja, kalau bisa ambil 3 shift, 4 shift pun kalau ada dia ambil 4 shift. Kalau orang-orang di sana mereka kerja Senin sampai Jumat, Sabtu, Jumat malam tuh mereka sudah penuhi itu tempat dugem, mereka minum, mereka mabok, mereka kasih self reward buat diri mereka. Sehingga ketika ada orang-orang Asia, orang Indonesia di sana banyak saudara punya resto, punya rumah, punya apartemen. Ya karena memang mereka bekerja keras dan mereka nggak maulah terlalu kasih reward kepada diri sendiri. Ya kita bekerja untuk kita bisa ya save itu untuk hari tua kita, untuk apa ada hikmat. Ya dan ini mulai terjadi. Sekarang juga lagi heboh pembahasan tentang silver divorce. Saudara pernah dengar istilah itu ya? Perceraian di atas 50 tahun. Rambutnya udah silver, kayak saya begini. Ya, tapi bercerai. Dan saudara tahu alasannya perceraian itu terjadi kenapa? Karena pasangannya itu nggak enak diajak ngobrol. Lalu ada sebuah statement yang berkata gini, ingat loh, kita ini pantas untuk bahagia. Kalau aku bertahan dengan pasanganku, aku ini tidak bahagia. Jadi aku akan lebih memilih bercerai supaya aku bahagia. Prinsip-prinsip dunia ini mulai masuk saudara. Dan banyak orang Kristen yang beranggapan ini, iya tuh benar banget loh. Kita ini layak bahagia loh. Kalau kita punya pasangan yang gak bikin kita bahagia kan ya pilih cerai aja. Karena kan gue gak bahagia sama dia. Hari-hari ini nilai-nilai firman Tuhan mulai bergeser. Dan digantikan dengan prinsip-prinsip dunia yang kelihatannya benar. Padahal itu semua bertentangan dengan firman Tuhan. Kita di Alkitab dilarang untuk mengasihani diri sendiri. Kenapa orang tidak bahagia? Karena dirinya merasa nggak puas. Saya ini nggak cukup bahagia, nggak cukup diperhatikan, nggak cukup begini, nggak cukup. Sehingga ketika kita menuntut untuk diri kita, maka kita nggak akan pernah puas dengan keadaan. Padahal Alkitab bilang begini, Rasul Paulus ngomong begini saudara, kita buka bersama 1 Tesalonika ya. 1 Korintus, maaf. 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal yang ke-9, saudara, ayat yang ke-25 mulai. Lihat 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Apa yang Rasul Paulus katakan di sana? Kita baca bersama yuk. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Maka mereka apa? Berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita apa saudara? Untuk mahkota yang abadi saudara. Lalu dikatakan di sana, coba saudara baca yang selanjutnya. Iya, dan dia bilang aku ini bukan petinju yang sembarang memukul, bukan pelari yang berlari tanpa tujuan. Ayat 27 dia berkata apa? Tetapi dan menguasainya seluruhnya supaya apa? Iya, saudara, Rasul Paulus berkata saudara, dia bilang, aku ini ya
melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ini ditolak sama Tuhan. Dia menggambarkan bahwa kehidupan kekristenan iman kita itu seperti orang yang sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan dia bilang semua orang yang sedang berada dalam gelanggang pertandingan harus menguasai diri. Ya, menurut ukuran iman kita menguasai diri. Mereka itu berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Dia menggambarkan kalau dalam sebuah pertandingan gelanggang benar, orang mau ikut lomba lari saudara, dia harus mengikuti setiap aturan yang berlaku. Enggak boleh seenak-enaknya sendiri. Orang kalau mau ikut lomba lari, maka dia harus melatih diri. Kan nggak mungkin besok tiba-tiba saya daftar ikut lomba lari maraton. Gila nggak saya? Kira-kira kalau besok saya tiba-tiba ikut lomba, saya kalah atau menang? Ya udah pasti. Kenapa saudara begitu yakin saya kalah? Ya siapa tahu ada mujizat saya menang toh? Ya nggak mungkin. Tuhan juga nggak akan bikin mujizat besok kalau saya ikut lomba lari. Karena mengikuti perlombaan lari itu perlu yang namanya latihan, persiapan. Setiap hari saya harus mulai berlatih untuk berlari toh. Nggak mungkin besok saya langsung ikut lomba. Kalau saya tahu saya mau ikut lomba, ya saya harus lari dulu toh. Minimal berapa lama saya harus latihan, saudara? Ada yang pernah ikut lomba lari di sini? Ada Bu, lari dari kenyataan. Ya, itu nggak bisa sembarangan kita langsung ikut lomba. Ya nggak bisa 1-2 bulan juga nggak bisa. Kita harus berlatih, bahkan ada yang sampai tahunan. Dilatih dulu, di ini dulu, ya. Saya harus mengikuti aturan-aturannya dan memang ada ya kualifikasinya untuk ikut lomba lari itu. Kita dicek kesehatannya dan semua orang yang mengikuti, yang masuk dalam arena gelanggang pertandingan menguasai diri, mengikuti aturan. Ada orang ikut lomba lari datang pakai sepatu roda, saudara. Ya, saya mau ikut lomba lari. Loh, tuh kok pakai sepatu roda? Ya terserah saya, boleh ikut? Ya kagak lah. Ini lari, bukan sepatu roda. Kalau kita ikut aturan perlombaan, pertandingan, kita harus ngikuti apa yang sudah ditetapkan. Ya kamu mau lari pakai sepatu? Lari. Larinya juga tetap di dalam trek. Nggak boleh keluar lewat jalan pintas. Walaupun kau tahu ada jalan pintas yang lebih dekat, tapi nggak boleh. Ada trek larimu di situ. Nggak bisa seenak-enak kita sendiri. Nah, Rasul Paulus menggambarkan orang-orang yang cuma pengen dapat mahkota yang fana di dunia ini saja. Mereka melatih diri sedemikian, menguasai diri agar memperoleh mahkota yang fana. Terlebih saudara dan saya, kita ini sedang berlomba dalam pertandingan iman untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kalau di dunia saja mengikuti pertandingan harus seperti itu, menguasai dirinya, apalagi kita. Rasul Paulus bilang begini saudara, karena itu aku melatih tubuhku, diriku ini, dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Saya itu kadang merenung gini, gila ya, sekelas Rasul Paulus loh. Sekeras Rasul Paulus itu masih ngomong takut ditolak. Siapa Rasul Paulus? Orang yang mengabdikan hidupnya habis-habisan untuk Tuhan. Dia bilang setiap hari aku berada dalam bahaya maut
karena nama Yesus. Aku karam kapal, aku dipenjara, aku disesah, aku dianiaya, aku menderita sepanjang hari, aku berada dalam bahaya maut, hampir mati, itu cuma karena nama Yesus. Itu masih ngomong, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya jangan ditolak waktu Tuhan datang. Nah, kita ini orang Kristen, enak banget. Nggak pernah sangkal diri, nggak pernah pikul salib, nggak pernah menderita karena nama Yesus, tapi pede masuk surga. Coba, di mana ada orang segila ini? Nggak pernah menyangkal diri, nggak pernah pikul salib. Pelayanan juga nggak pernah menderita karena nama Yesus, boro-boro. Tapi pede masuk surga. Hello anak-anak muda, buka matamu lebar-lebar. Surga itu bukan tempat sembarangan. Surga itu tempat yang mulia. Mahkota yang Tuhan sediakan, mahkota kehidupan, itu untuk orang-orang yang memang berani bayar harga, berani menyangkal diri, memikul salib, mematikan diri sendiri dan mengikut Tuhan. Sementara sekarang itu tidak. Orang Kristen hidupnya enak banget. Oh, berdosa kan Yesus sudah mati bagi dosaku tuh. Ya, enggak apa-apa, dugem enggak apa-apa. Selingkuh enggak apa-apa. Ya. Karena Tuhan sudah mati bagi dosaku yang kemarin, yang sekarang dan yang akan datang. Berat banget ya? Enak sekali. Enak. Sesat kau, sesat. Tobat saudara, tobat. Ya, kita ini perlu menguasai diri, ini perlu. Ya, jangan didengarkan apa yang sedang dunia tawarkan. Tingkat perceraian tinggi. Kenapa? Aku pantas bahagia, Bu. Pasanganku ini bikin aku enggak bahagia. Makanya aku milih untuk cerai. Kau harus menyangkal diri. Itu pasangan pilihanmu toh. Itu nasibmu sudah bayar harga. Berdoa supaya kita nggak mengasihi diri sendiri. Terima keadaan itu dan mulai berdoa, saudara. Anak-anak muda, jangan kasih penilaian dan penghargaan kepada dirimu terlalu. Ya, makanya saya selalu bilang ini, orang itu kalau mau menikah itu bunuh diri. Amin, anak-anak muda. Orang tua, amin. Menikah itu bunuh diri. Kenapa? Kalau kau nggak mati bagi dirimu sendiri, ya sudah. Maka perceraian yang akan kau dapatkan. Kenapa Tuhan Yesus berkata orang menikah itu 1 tambah 1 sama dengan? Ada yang bilang 2 ini. Sesat kau. Tuhan Yesus bilang pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Kenapa bisa begitu? Ini nggak ada di hitungan matematika, nggak ada. Malah sekarang banyak orang Kristen nikah 1 tambah 1 sama dengan 4. Karena ditambah mertua, tambah ipar, ya belum lagi ipar adalah maut. Oh, aneh-aneh saudara. Padahal Yesus bilang 1 tambah 1, 1. Kenapa? Karena suami harus mati setengah dari dirinya, istri harus mati setengah dari dirinya, baru bisa jadi 1. Makanya menikah itu bunuh. Sudah siap bunuh diri? Halo? Nikah itu bunuh diri. Aku harus matikan diriku. Makanya ada firman, ada ayat, ada lagu yang bilang, ku telah apa? Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kalau kau nggak mati bagi dirimu sendiri, nggak bisa, saudara. Ya, mari kita mati bagi diri kita sendiri. Rasul Paulus bilang kita berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan dia bilang begini, dan semua peserta harus ikut berlari.
Saudara mau atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara suka atau tidak, engkau siap atau tidak, engkau harus berada di gelanggang pertandingan dan engkau harus berlari. Jangan punya iman yang biasa-biasa saja. Kita hari-hari ini saudara, buka TV, buka media itu beritanya, ya, kalau enggak peperangan, kalau enggak pembunuhan. Iya, kemarin aja syok Amerika ya kehilangan satu tokoh, Charlie Kirk itu ditembak mati saudara. Dia seorang influencer yang sangat radikal memberitakan kebenaran. Ya, no LGBT, no aborsi, semua nilai-nilai kekristenan yang bergeser di Amerika diluruskan sama dia. Ya, saya juga bertanya, kenapa Tuhan izinkan dia mati ya? Padahal pemberitaannya itu banyak orang bertobat saudara. Ya tapi sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Nah kita ini saudara. Kita harus berjuang sekarang tuh buka TV. Ya kalau di Amerika pembunuhannya ditembak mati. Dia lagi membahas soal penembakan massal loh di Amerika. Lagi ditanya menurut Anda bagaimana penembakan massal. Dia baru mau jawab tiba-tiba ya, langsung meninggal di tempat. Saya tuh bertanya sama Tuhan juga, kenapa Tuhan ya Tuhan izinkan gitu. Lain lagi di Indonesia beritanya, mati di lakban. Lebih keren saudara, di lakban. Lalu beritanya, dia melakban dirinya sendiri. Ya. Tidak terbukti ada pembunuhan, tapi dia melakban dirinya sendiri karena sakit jiwa. Lalu terjadi lagi beberapa waktu kemudian, ada kepala bank yang dibunuh di lakban. Hati-hati kalau lihat lakban sekarang. Tolong lakban-lakban di rumah itu diungsikan ya. Karena kayaknya kata-kata lakban ini di Indonesia ini menakutkan sekarang. Ya, akhirnya ditiru motifnya. Ya, ditemukan mati di lakban. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Ya, jadi ibu-ibu tolong jauhkan lakban dari rumah ini. Kita nih buka berita, lihat TV sekarang ini, aduh. Ya, saya tuh dikasih tahu Tuhan sekarang itu harus banyak-banyak nyanyi, saudara, banyak-banyak memuji Tuhan supaya kita nih nggak sakit jiwa. Karena kalau dengar berita nih sekarang, benar Tuhan Yesus berkata begini, di hari-hari yang terakhir, kamu akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Tentang perubahan alam, iklim, nanti akan terjadi begini, tentang kejahatan. Dan Tuhan Yesus loh yang ngomong gini. Dan akan banyak orang yang mati ketakutan mendengar berita-berita itu. Baru dengar sudah mati. Baru dengar toh ini. Ini belum apa-apa saudara. Yang kita lihat-lihat ini belum apa-apa. Ini baru permulaan dari penderitaan zaman akhir. Tuhan bilang akan ada tanda yang lebih hebat. Nanti di langit itu akan ada tanda. Dan banyak orang akan datang memakai nama Yesus. Penyesatan akan terjadi. Sekarang ada saudara penyesatan. Banyak orang ikut di sana. Kristen penyesatannya, pendeta. Perjamuan kudus ditetesin darahnya pendetanya. Ampuh ini. Mirip Dracula pendetanya. Jemaatnya harus minum tetesan darahnya. Ini sekta yang mengerikan, tapi mereka pakai nama Yesus. Jangan pernah mengagungkan pendeta. Amin. Ini banyak ini jemaat-jemaat mulai agung-agungkan pendeta. Apalagi pendetanya tampil dan bilang, aku ini nabi. Hati-hati saudara. Kenapa sampai hari ini saya tidak mau tuh jemaat Bu Debi doakan doa sendiri, cari Tuhan sendiri. Karena tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat, Yesus yang dahsyat, dengan imanmu yang luar biasa. Tidak usah kau agungkan pendeta, karena pendeta itu manusia. Satu saat kau akan temukan juga kelemahan saya.
Kau akan temukan kelemahannya pendeta lain. Jangan dikultuskan pendeta. Ada saudara saya lewat, ibu-ibu, dia kejar saya, dia pegang baju saya, dia bilang, asal ku jamah jubahmu. Saya bilang, setan kau, tobat dalam nama Yesus, bertobat. Hati-hati saudara, sekarang ini banyak juga jemaat aneh-aneh. Mengkultuskan pendeta. Tapi ada juga pendeta yang begini, angkat tangan, jemaat suruh jamah jubahnya. Ada. Aduh, mengerikan. Saya ketemu sama satu orang, dia bilang gini, Bu, ibu sudah tahu belum di surga nanti ibu jabatannya apa? Ampun juga, ini baru kali ini saya dengar. Saya bilang gini, loh emang ada Bu, saya enggak tahu loh. Bu Debi aja sekelas Bu Debi enggak tahu loh jabatannya di surga apa. Saya bilang, memang saya enggak tahu Bu, emang ada. Oh, kita di surga nanti dapat jabatan Bu. Selayaknya di dunia kita jadi DPR. Jadi ini. Terus saya balik tanya bercanda gini. Lah ibu tahu nggak ibu di sorga nanti jabatannya apa? Tahu, saya sekretaris. Yang membawahi 400 pegawai saya Bu. Saya kaget juga. Saya bilang, ibu tahunya dari mana ya Bu? Tuhan kasih tahu. Kasih tahunya kapan Bu? Waktu saya doa. Saya sudah tahu Bu, di sorga nanti saya punya pegawai 400. Saya bilang, aduh Bu, kayaknya kau ini halu atau sedikit gila. Loh ini kebenaran loh Bu Debi. Ibu harus sampaikan sama jemaat. Supaya mereka itu tahu di surga nanti mereka jabatannya apa. Saudara mau jabatan apa di surga? Mau jadi anggota dewan? Saudara, saya bilang gini Bu, saya bacakan ayatnya ya. Saya buka tuh kitab Wahyu. Yesus itu firman Tuhan kasih bocoran Bu. Orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus di sorga. Ada ayatnya di kitab Wahyu. Mereka adalah orang-orang yang dipenggal kepalanya karena nama Yesus. Berarti ibu nanti bakal dipenggal kepala ibu. Dia langsung, ya enggak Bu, jangan bicara sesuatu yang tidak ada dasar ayat firman Tuhan. Jangan bikin penyesatan. Tapi orang Kristen sekarang memang banyak suka yang aneh-aneh. Disuruh bawa garam, bawa ini, mau dia. Nanti yang berasap-asap gitu, yang kelihatannya yang supra natural gitu, dia suka nih. Banyak orang Kristen aneh-aneh begini. Ya, muncul lagi pendoa-pendoa, saya lihat di belakang Bapak ini ada yang mengikuti. Bayangan hitam besar. Padahal istrinya. Ya menakutkan. Ya tolong saudara, kembali kepada firman Tuhan yang murni. Memang Alkitab sudah bilang, Yesus bilang akan banyak penyesatan terjadi sebelum Tuhan datang. Kalau ada yang aneh-aneh suruh saudara perjamuan minum darahnya, jangan mau. Nanti kau jadi Dracula. Lalu mereka itu pergi saudara, retret, pakai baju putih-putih semua. Kain putih, katanya gini, karena kamu itu kalau mau masuk surga harus kudus. Tidak boleh pakai baju-baju lain, pakai baju kain putih toh. Karena itu yang berkenan sama Tuhan. Padahal Alkitab bilang dengan jelas, Tuhan Yesus bilang, Tuhan itu melihat hati. Yang diputihkan itu hatimu, bukan bajumu. Nanti kau jadi kayak orang Farisi, yang di luarnya putih, di dalamnya busuk, hitam. Hari-hari ini yang harus kita perbaiki diri kita ini loh saudara. Jangan ada kepahitan suami istri, ayo lebih kepada kita bunuh diri yuk. Aku nih egois, aku akan belajar tidak menuntut dengan pasanganku, aku akan belajar gini, aku akan belajar gini. Banyak bertobatlah kita ini. Ya, apa yang perlu aku perbaiki sebagai suami? Apa yang aku perlu perbaiki sebagai seorang istri itu apa? Jangan tuntut terus, tuntut menuntut sehingga akhirnya makin ya sebagai anak apa yang harus aku perbuat nih supaya hidupku ini berkenan. Kita nggak banyak waktu loh saudara.
untuk bermain-main dengan panggilan iman kita. Ayo, saya cuma mau sampaikan bertobat. Jangan banyak tuntutan sama Tuhan. Kita belajar mematikan diri kita sendiri dulu. Kita belajar menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di hidup kita. Iya. Karena Alkitab berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan lihat suami orang lain, jangan lihat istri orang lain. Tapi mari syukuri apa yang kita miliki hari ini, supaya kita tidak merasa aku ini kurang bahagia, kurang cantik, kurang ganteng, kurang kaya. Kurang terus. Kita lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan yang begitu luar biasa. Karena kita merasa kurang terus. Ya, kurang duit. Hari-hari ini ada yang rasa kurang duit? Tidak usah angkat tangan. Tidak ada juga yang mau ngasih sama kita. Ya, saudara, saya tuh ketemu orang kaya, saudara. Kaya, saudara. Ya, menurut saya ya memang dia kaya, dia punya semuanya. Dia cuma duduk di pinggir laut di vilanya, pakai celana pendek, pakai baju kaos putih biasa, nggak pakai sesuatu yang bermerek sama sekali. Ya, terus dia bilang sama saya, Bu, saya itu hari-hari ini, ya, saya banyak merenung. Ya, tempat saya di sini, vilanya itu di tengah hutan, masuk ke dalam hutan, lalu ada pantai, saudara. Dia bilang, ya saya senang kalau di sini, Bu, merenung di pinggir pantai pakai celana pendek. Saya nih sekarang udah nggak mau ke mall, beli-beli apa-apa itu sudah nggak mau. The real sultan begini. Ya. Pada akhirnya dia menemukan satu keadaan di mana dia bilang, ya aku udah nggak pengen apa-apa. Cuma pengen duduk di pinggir pantai, merenungkan hidup, menikmati laut, lihat langit. Ternyata pada akhirnya orang kaya itu cuma pengen itu. Terus kita nih masih pengen kaya. Padahal orang kaya cuma pengen duduk di pinggir laut, nggak lagi belanja-belanja, nggak lagi apa-apa. Saya tuh kadang-kadang jadi bingung ya, manusia itu piye ya. Yang sana, saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak, di luar sana ada begitu banyak orang yang pengen mengejar apa yang sudah Bapak dapatkan loh. Punya building, punya rumah, punya mobil mewah, punya. Tapi setelah saya mendapatkan Bapak, saya juga jadi bingung, karena Bapak sekarang yang Bapak mau cuma duduk di pinggir pantai, lihat di laut, pakai celana pendek. Dan memang dia, saudara, saya tahu, dia tuh kalau keluar udah nggak ada pakai aksesoris, jam tangan, RM, nggak ada. Kayak uya-kuya, kayak ini, udah ada. Yang pamer mobil Lamborghini, pamer ini, enggak, memang dia, ya. Waktu di Jakarta aja ketemu, teman-teman saya datang, mobil mewah-mewah. Ya, dia datang pakai Avanza. Ini orang kaya banget, saudara. Saya kalau ngobrol sama dia, Pak, kenapa? Ya buat apa, Bu? Semuanya itu sebenarnya terletaknya di hati kok. Biar saya naik ini, tapi kalau hati saya sukacita, bersyukur, sama aja. Sama aja semuanya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, saudara, ternyata hidup ini kembali lagi kepada sikap hati kita. Ketika kita itu merenungkan hidup, kita bisa mensyukuri apa yang kita terima hari ini. Ternyata itulah kebahagiaan kita. Loh, menurut dia tuh sekarang dia bahagia bukan ketika dia jalan-jalan di New York, dia jalan-jalan. Saya tuh bahagia, Bu. Saya banyak menghabiskan waktu saya di sini. Saya tuh ya, Bu, kalau di villa ini seharian dari pagi saya sampai sore. Itu saya cuma duduk di pinggir pantai sini merenungkan hidup. Merenungkan hidup, suatu saat saya akan menghadap Tuhan. Makanya syarat pertama untuk bergaul dengan Tuhan, hidup kita harus kudus. Makanya tema hari ini iman dan kekudusan Henok. Amin. Tuhan gak mau deket-deket apalagi bergaul sama orang yang banyak dosa. Ya,
Makanya Alkitab bilang Allah itu kudus ya, dan barang siapa yang harus menjadi sahabat Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Ya, bergaul dengan Tuhan itu artinya saudara, ayo libatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Ya, di dalam kita merencanakan sesuatu, melakukan segala sesuatu, ya enak saudara hidup bergaul dengan Tuhan itu. Makanya orang kalau hidupnya banyak bergaul dengan Tuhan, yang dia banyak dengar itu adalah suara Tuhan, bukan suara setan. Ya, kita banyak bergaul dengan Tuhan, yang kita dengar ya suara Tuhan. Makanya hidup kita penuh damai, sejahtera. Tapi orang kalau tidak bergaul dengan Tuhan, ya tiap hari yang dia dengar suara setan. Orang salah sedikit aja udah itu kan. Makanya memang mamamu itu begitu, papamu itu begitu, memang kakak iparmu itu begitu, memang begini, lalu emosi. Nah, itu kamu bergaul dengan setan. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, baru mau marah, ada suara yang bilang, "Nggak usah, tinggalkanlah panas hati itu, marah-marah itu dosa di hadapan Tuhan." Jadi dengan Tuhan itu saudara nggak usah yang mistis-mistis ya. Banyak orang Kristen tuh berpikir bergaul dengan Tuhan itu apa? Duduk bertapa, puasa 1 bulan. Ya, tidak makan-makan 1 bulan, mati kau. Ya, bergaul dengan Tuhan itu memang ada saat-saatnya kita puasa, Alkitab, berenung di kamar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya suami-suami, engkau di rumah hidupmu membawa damai sejahtera kalau engkau hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, tapi kalau engkau banyaknya ya bergaul dengan setan, yang kau dengar terus suara setan, maka tiap hari stres, marah-marah, hidup cuma sebentar kok, yo stres loh ikuti setan. Benar nggak saudara? Hidup ini cuma sebentar, makanya banyak bergaul dengan Tuhan, dengarkan suara Tuhan, mengucap syukur. Kenapa saudara? Henok dikatakan dia hidup pada zaman itu dan dia bergaul dengan Tuhan, karena pada zamannya Henok itu ternyata juga sudah terjadi kekacauan. Orang baru 7 turunan nih dari Adam. Dosa ternyata udah banyak. Saudara nggak percaya? Kita buka di Yudas. Ada catatan tentang hidup Henok di Yudas. Yudas pasal yang pertama, kalau kita lihat saudara, ayat yang ke-14 ya. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-14 dulu dikatakan di sana, kita baca. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah apa? Bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henok adalah orang pertama yang berbicara tentang eskatologi di dalam Alkitab, yaitu ilmu tentang kedatangan Tuhan. Henok, ya. Kenapa Henok diangkat Tuhan hidup-hidup? Ya, dia ternyata sempat di dalam generasinya dia mengucapkan saudara tentang satu saat nanti Tuhan akan datang dan dia akan menghakimi semua orang fasik. Nah, ternyata di zamannya Henok itu orang-orang hidup seperti apa? Coba kita lihat dari Yudas pasal yang pertama ini, ya. Kita lihat ayat yang ketiga mulai, saudara. Inilah orang-orang di zamannya Henok, makanya Yudas menuliskan demikian. Seperti apa zamannya Henok saat itu kita baca? Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menuliskan kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Ini Yudas yang tulis ya. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus ya. Lalu dikatakan di sana ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi memang ada orang yang sudah ditentukan untuk binasa, saudara. Karena memang hatinya itu nggak mau bertobat. Ya, makanya saya enggak heran kalau saya nasihati orang Kristen, kamu tuh mau bertobat begini, ya siapa tobat-tobat? Oh, memang ini ditentukan untuk binasa. Karena memang hatinya kebal, enggak mau dengar firman Tuhan. Tuhan kan udah tahu, kayak Yudas sendiri, ya dia akhirnya ya menjual Tuhan Yesus, ya Yudas yang menyangkal Yesus ya, bukan Yudas murid Yesus yang ini. Dia itu kenapa saudara? Karena memang dia ditentukan untuk binasa. Tuhan tahu memang hatinya itu bakal seperti itu. Lalu dikatakan di sana, mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Jadi ternyata memang banyak orang Kristen pun zaman sekarang ini menjadi orang-orang fasik yang menyalahgunakan apa? Kasih karunia. Enggak apa-apa. Ya mau dosa kasih karunia.
Untuk apa Yesus mati bagi kamu? Dia turun dari sorga kok kamu masuk neraka? Kan kita sudah diberi kasih karunia. Nah, ini orang-orang yang menyalah. Jadi ternyata di dalam Alkitab sudah ditulis. Akan ada orang-orang yang menyusup. Masuk ke dalam pengajaran-pengajaran Kristen. Kalau dikatakan menyusup berarti memang mirip. Makanya gak ketahuan toh. Kalau serigala masuk ke domba langsung ketahuan gak? Ya ketahuan orang dia serigala. Tapi serigala berbulu. Nah itu namanya penyusup, kelihatannya seperti kita, kelihatannya pendeta. Tapi firman Tuhan bilang dari buahnya saudara harus mengenal. Tidak bisa dibohongi saudara, buah berbicara. Ya makanya di sini dari zaman dulu ternyata dikatakan sudah ada orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Mereka itu menyusup ke dalam orang-orang Kristen. Mereka itu menyalahgunakan kasih karunia untuk apa? Melampiaskan apa? Hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di zaman Henokh pun memang sudah ada orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Terjadi lagi di zaman Yudas, mirip seperti di zaman Henokh dulu. Orang tidak menghormati Tuhan. Ya, mereka bebas melakukan dosa, mereka hidup dalam kenajisan, persinahan, kepahitan, segala dosa. Tapi bilangnya apa? Kasih karunia. Hati-hati dengan pengajaran kasih karunia. Ya, enggak apa-apa kok, Tuhan mengampuni kau terus. Ya, gereja itu kan bengkel. Nanti hari ini rusak, besok lagi kau rusak lagi, datang lagi ke bengkel, lusa rusak lagi, tahun depan rusak lagi. Rusak terus sampai bertahun-tahun. Ya kalau saya jadi bengkelnya saya bilang saya enggak mau Pak layani mobilmu ini rusak terus, buang aja nih mobil, iya enggak? Orang mobil kok rusak terus? Jadi anak Tuhan kok enggak tobat-tobat? Hidup berdosa terus jatuh lagi. Tuhan juga tahu ya kejatuhan yang seperti apa. Kalau kita jatuhnya ini cuma marah, oh memang saya lepas kontrol ya, saya tadinya enggak kepengen marah sih, tapi akhirnya marah, ampuni aku Tuhan. Itu Tuhan maklumi, itu dosa namanya hilaf. Tapi kalau bersinah, selingkuh, homo, itu bukan hilaf, itu doyan. Ya, perlu bertobat. Jangan main-main dengan kasih karunia loh saudara. Ya, kita bicara tentang kekudusan hari ini saudara. Ini zaman sudah mau selesai dunia ini. Kemarin ya Elon Musk orang pertama sudah berhasil dipasang chip di otak. Ya, ini lagi dalam masa pemulihan. Tanggal 29 Januari kemarin. Percobaan pertama pemasakan chip di otak manusia. Ya, saudara kita ini semua data kita kan sudah diambil. Ya, nanti kan ke depan ini memang ini Alkitab yang ngomong, Tuhan bilang, kitab Wahyu bilang, semua orang akan dipasang tanda itu dan siapapun yang tidak pakai tanda itu enggak bisa beli, enggak bisa jual. Ya, chip itu nanti akan dipasang. Chip itu apa saudara? Saya pikir-pikir chip itu paling ya ini loh, SIM card kita ini kan di sini sudah ada M-banking. Makanya sekarang semua sudah sinkronkan antara NIK sekarang sama chip. Jadi ke depan orang nggak bisa ganti-ganti nomor lagi. Ini semua sedang diproses menuju kepada pemasangan chip. Nanti ketika tiba waktunya, dulu saya pikir, wah masih lama. Memang waktu saya berkhotbah awal-awal dulu saya bertobat, saya baca tentang artikel itu. Ya, mereka bilang perusahaan Mondex itu bilang mereka akan usahakan pembuatan chip itu sudah selesai 2020. Waktu saya khotbah dulu saya bilang, waduh masih 2020, masih lama itu. Mungkin saya masih hidup atau sudah mati kali. Ternyata ini sekarang sudah 2024. Iya enggak? Dan tanpa terasa. Dan memang itu terus saudara. Ya berlaku. Makanya saya bilang ya memang saudara ini akan mengarah ke sana. Ya kita nih sekarang sudah KTP kita semua sudah elektronik kan. Saya tuh loh dikejar-kejar dari kelurahan, Bu pergi ke Dukcapil Bu, sana foto Bu, supaya Ibu enggak usah bawa KTP yang ada ini lagi. Ibu sudah dipasang aplikasi di handphone. Semua aplikasi saudara. Ya, jadi nanti kita, ya saya bilang enggak mau saya Pak, jangan dulu, kenapa? Nanti kalau pemasangan chip saya duluan yang dipanggil. Iya karena saya sudah ada di aplikasi. Ya. Ini semua mengarah saudara. Dulu saya pikir gini, enggak mungkin lah di Indonesia mau pakai gitu. Orang semua juga belum ada bisa pembayaran, semua pakai cash. Sekarang saudara di kampung-kampung, saya lihat mas-mas itu, mas beli rokok ya berapa? Bayarnya pakai apa? OVO ya? Ya ini scan, ting. Orang di desa saudara. Bayar pakai apa ya? Dana ya, ting. Memang benar. Semua sedang mengarah ke sana. Ya.
Malah sekarang itu kan lebih canggih lagi. Kemarin yang Elon Musk itu pemasangan pertama itu dia bilang, ini sangat baik sekali karena WHO sangat mendukung. Ya, WHO sangat mendukung. Kenapa? Bicara tentang kesehatan. Kalau sudah pasang chip itu, gampang terdeteksi kena kanker, kena sakit apapun, langsung nyala. Saya pertama pikir gimana ya? Teman saya saudara, teman saya itu dia sekarang pakai, nggak tahu kayak alat apa itu ya ditanam di sininya dia, kayak chip saudara. Kita lagi makan, bunyi HP-nya, tidididit, tididit. Kenapa Pak? Aduh, gula saya naik. Loh kok bisa tahu? Iya Bu, ini ada chip dipasang di sini. Jadi ini disinkronkan ke handphone saya aplikasinya. Jadi dia lagi makan, tirit, gula naik. Berhenti makan saudara. Karena alarmnya bunyi. Canggih ya Pak ya. Kalau kita tirit, jatuh tempo. Haleluya. Kalau saya bilang sama dia, saya enggak Pak, HP saya bunyi tirit apa? Saldo naik, amin. Ngapain gula naik dipantau saudara. Ya, tapi ini akhir zaman. Dan benar-benar terjadi. Nanti semua akan dipasang, kolesterol naik, nanti dipasang di aplikasi, semua aplikasi. Dan hidup kita ini semua bicara tentang frekuensi. Bayangkan saudara. Ya ini aja manusia mulai dikontrol kan loh, chip gula bunyi, tidur lagi makan, stop makan. Sudah dikontrol nggak? Iya. Ya, tanpa kita sadari saudara. Dan bisa dihentikan kan? Nggak bisa ini dihentikan. Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Kita hanya bisa mensosialisasikan ini adalah firman Tuhan. Mau di stop? Enggak bisa. Mau suruh pemerintah stop? Enggak bisa. Memang firman Tuhan harus digenapi. Saya hanya menghimbau, ayo buka mata lebar-lebar orang Kristen. Bertobat. Jangan hidup berdosa terus. Supaya siapa tahu nanti malam akan ada pengangkatan. Kita semua siap dalam kekudusan. Tidak ada yang tertinggal. Amin. Loh iya loh saudara, kayak Henok nanti kita hilang, tiba-tiba hilang. Alkitab bilang istri lagi di ladang, suaminya hilang. Istri lagi di rumah, istrinya masak, tiba-tiba hilang. Rapture diangkat Tuhan dalam kekudusan. Ya makanya beres-beresin hidup mulai dari sekarang. Yang banyak dosa bertobat, yang banyak utang bayar. Mau diangkat malaikat ada utang belum lunas. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, amin. Hidup tuh enggak usah maksa. Kalau ada dipakai, kalau dikasih dipakai, enggak usah, amin. Ya saya kalau dikasih orang barang mahal ya tak pakai, dikasih. Ya kalau enggak usah beli, amin. Bisa enggak saya beli? Bisa, tapi aku mau. Ya uangnya bisa buat jadi berkat yang lain. Daripada, benar saudara, ayo kita buka mata loh hari-hari ini. Kita ada di penghujungnya akhir zaman. Dan pengajaran-pengajaran orang-orang yang menyusup ngomongin tentang karunia, kasih karunia semakin banyak. Nggak apa-apa dosa, nggak apa-apa. Wong Tuhan sudah mati kok buat kita. Ya masa sih kita nggak masuk surga? Yesus aja turun dari surga karena kasihnya menyelamatkan kita. Masa cuma karena kita homo, kita lesbi, kita selingkuh, kita kepahitan. Masa kita nggak masuk surga? Orang kudus, Henok hidup kudus. Bergaul dengan Tuhan, terangkat hidup-hidup. Ya, jadilah sahabat Tuhan. Lalu kita lanjut ayat yang berikutnya dikatakan dosa-dosanya apalagi saudara di sana? Ya kita lanjut Yudas tadi ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Memang mereka dibawa dari tanah Mesir, tapi semua binasa di padang gurun akibat dosa. Memang Yesus turun dari sorga untuk menyelamatkan kita. Tapi orang yang tidak menghormati kasih karunia Allah akan dibinasakan. Memang Tuhan mengasihi. Dia selamatkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi ingat, dia juga bunuh mereka di padang gurun karena kedegilan dan keras hatinya mereka yang tidak mau bertobat. Itu perlu kita ingat saudara. Jangan cuma ingat kasih Tuhan itu juga menghukum. Ketika pertama kali Yesus datang ke dalam dunia membawa kasih karunia, ya, yes. Tapi kedua kali dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghukum dunia. Ya makanya lagu Pantekosta lama berkata, ya ayah dan anak tercerai, suami dan istri tercerai, tercerai selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Ya, makanya saya bilang sama anak-anak saya, hidup kudus nak.
Jangan sampai kita hanya bersama di dunia ini, tapi nanti kita terpisah. Nggak ada lo bilang anak pendeta, mau anaknya siapa, kalau kau tidak hidup menurut firman Tuhan. Ya, pribadi-pribadi itu yang akan menyelamatkan dirimu dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, saudara ya. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang kelima, ya, ayat yang keenam, dibilang di sana saudara, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Malaikat aja ditawan, ditahan dalam batas-batasnya Tuhan. Siapa kita sampai kita ini ngomong kasih karunia terus. Ya ingat loh, Tuhan itu menghukum saudara. Ayat berikutnya, ayat yang ketujuh dikatakan, ya saya pengen kita nih melihat dosa-dosa ya sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan apa? Percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Laki-laki jatuh cinta sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mereka telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Menjadi peringatan buat kita saudara bahwa kita ini jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Ya, namun ayat yang 8 berkata, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga, saudara. Kita lanjut ayat yang langsung aja ya, ayat yang ke-11. Celakalah mereka yang mengikuti, ayat yang ke-11 saudara ya. Waktunya udah hampir habis. Celakalah mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ayat yang berikutnya 12 dikatakan, saya pengen kita tahu dosa-dosa pada zaman itu. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya yang mati sama sekali. Perhatikan, tidak berbuah. Orang-orang ini tidak berbuah, nggak ada buah apa-apa. Malah buah kejelekan yang mereka hasilkan. Ayat yang ke-13 berkata, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Memang kelihatannya bintang saudara, tapi akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya apa? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, dan ayat yang ke-15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang telah diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 5, ayat 16. Ini dosa-dosa mereka saudara ya. Ayat 16 dikatakan di sana, mereka itu orang-orang yang apa? Menggerutu. Lalu yang kedua apa? Mengeluh tentang nasibnya. Lalu apa? Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka apa? Menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini loh tipe-tipe orang akhir zaman ini. Yang ada juga di zaman Nuh. Ya, mereka itu orang yang menggerutu, sukanya menggerutu. Hari ini saudara ada yang menggerutu? Puji Tuhan tidak ada karena lagi di gereja. Nanti kalau keluar dari pintu gereja menggerutu terus. Kenapa itu orang di padang gurun dibinasakan Tuhan? Menggerutu, sungut, dan bukan cuma itu. Mereka itu orang yang suka mengeluh tentang nasib, ya nasib. Kenapa hidupku begini? Ya memang sudah nasibku. Ya, daripada menggerutu, daripada bersungut, mengeluh tentang nasibmu, lebih baik engkau bersyukur. Siapa tahu nasibmu bisa berubah. Amin. Ya, bisa nasib itu dirubah. Tergantung dari cara hidup kita. Saya ini ikut Tuhan susah terus. Tapi tidak pernah saya berbicara kurang ajar kepada Tuhan. Sekalipun sudah berat ya.
Cuma nangis aku sama Tuhan, Tuhan berat. Ikut Engkau itu berat. Tapi aku mau bersyukur aku sudah diselamatkan Tuhan. Dan tunggu kan Tuhan bilang, kalau kau tidak menjadi lelah, kau akan menerima hasilnya. Tuhan muliakan pada waktunya. Tapi yang namanya manusia lebih suka menggerutu. Apa dikit menggerutu, apa dikit mengeluh, apa dikit bersungut-sungut. Itu yang membuat bangsa Israel itu dibunuh di padang gurun. Semua angkatan yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Hanya yang berumur 20 tahun ke bawah yang hidup boleh masuk tanah perjanjian. Ini yang otaknya tidak tercemar. Bayangkan saudara. Ya, mengerikan toh. Dosa itu ternyata menggerutu. Sudah tadi najis, hidup menuruti hawa nafsu. Tiap hari bersungut-sungut, hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, mulut mereka tuh mengucapkan perkataan yang bukan-bukan. Ya, hati-hati anak-anak muda juga sekarang. Ya, banyak menggerutu. Nasib pun tidak akan berubah dengan menggerutu, justru terkutuk Alkitab bilang. Ini ternyata dosa yang sangat bahaya. Ya, hidup menurut hawa nafsu, ya tidak peduli Tuhan. Ya, pokoknya ya mau bersinah, mau apa terserah. Ya, tapi kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya kemarin baru pulang dari Gunung Mas, ibu-ibu bersaksi. Ya Bu, saya bersyukur dapat channel ibu. Padahal saya sudah gugat cerai suami saya. Surat cerai sudah keluar Bu. Saya nggak tahan dengan suami saya ini. Mabok, bersinah, narkoba. Ya pembohong, semua dosa udah adanya di dia. Anak angkatnya Lucifer kayaknya. Ya, jadi Bu itu ndak mau berubah Bu. Bayangkan sampai saya ini stres. Untung saya temukan channel ibu di tengah masa pandemi. Saya ngikuti semua khotbah-khotbah ibu, saya bersyukur, saya belajar bersyukur, saya tidak mau bersungut-sungut. Walaupun saya sudah terlanjur gugat cerai dia Bu, tapi saya mau Tuhan pulihkan. Saya doa seperti doanya ibu, hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Saudara dipulihkan Tuhan. Kemarin saya ketemu mereka suami istri. Ya, suaminya bilang, terima kasih Bu, puji Tuhan loh Bu. Aduh, saya itu baru sekarang tiap hari dengar mesbah doa, mesbah syukur, enggak narkoba lagi, enggak merokok lagi, enggak minum lagi, enggak mabok lagi, enggak judi lagi, enggak selingkuh lagi. Ya, kenapa saudara? Karena ada istri yang mau duduk di kaki Tuhan, ya berhenti menggerutu, berhenti mengeluh, tapi mau menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Itu bisa dipulihkan saudara. Ya, makanya dikatakan, ayo ya, berhenti berbuat dosa, tinggalkan semua itu. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya di sana, ya kita baca ayat yang ke-15 ya. Tadi ayat yang keberapa saudara? 16 ya. Oh iya 16 itu sudah selesai sampai di situ ya, dan dikatakan di sana mereka itu juga adalah orang-orang yang suka menjilat untuk mendapatkan keuntungan ya. Ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul kita Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita sudah mengerti kebenaran. Ya ayo jangan jadi penjilat. Ya ngapain sih, mending cari muka sama Tuhan daripada cari muka sama manusia. Ya makanya orang yang mulutnya manis itu jangan dipercaya ya. Mending yang langsung ceplas-ceplos saja ya, daripada yang terlalu manis kalau ketemu orang luar biasa ya. Kalau saya langsung pret. Ya, karena orang-orang yang suka menjilat itu bahaya. Dari zaman Nuh juga ternyata sudah ada mereka-mereka itu. Karena akibat dosa. Sebenarnya dosa zaman sekarang dari zaman Nuh juga, dari zaman Adam dan Hawa ya sama toh. Sama, tidak ada bedanya. Karena namanya tetap dosa, dosa. Jadi nggak ada bedanya, makanya mari kita bertobat, bersyukur kita masih diingatkan. Ayo pulang dari sini, ya jangan lagi bersungut-sungut. Suami istri menggerutu, ingat loh ya. Ya ingat pesannya Henok loh ya. Bertobat ya. Saya percaya, saya undang para imam musik maju ke depan. Kita percaya saudara, kita orang-orang yang mau dikuduskan Tuhan dan mau senantiasa hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Ya, kita mau berkata di hadapan Tuhan, ya bawa kami Tuhan untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya biar kita mau katakan kuduslah Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Datang pada Tuhan hari ini. Ini hidup kami Tuhan.
Kami berdoa biar Engkau Tuhan yang melihat hidup kami. Kami mau bergaul dengan Tuhan. Kami mau hidup selaras dengan firman Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Untuk kami boleh dapat hidup di dalam kekekalan kemuliaan-Mu. Seperti Henok, kami harus hidup bergaul dengan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa Engkau Allah yang kudus, Tuhan yang mulia. Dan betapa kudusnya Engkau Tuhan. Karena itu kami semua juga harus hidup di dalam kekudusan. Agar kami layak, kami mau buang hari ini segala dosa, gerutu, sungut-sungut. Kami mau buang segala hawa nafsu, kenajisan, percabulan. Kami mau buang semua hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang akan membuat kami jauh. Kami sedang ada di hari-hari yang akhir zaman Tuhan. Karena itu bawa kami untuk menyadari, ingatkan terus kepada kami Tuhan, bahwa kami ada di penghujungnya akhir zaman. Dunia sedang berlalu dengan segala keinginannya, tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Bahwa kami bergaul dengan Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan angkat kami, masuk dalam kekekalan, kami siap Tuhan masuk di dalam kemuliaan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka yang membawa persembahan hidup hari ini. Roh, jiwa dan tubuh mereka dipersembahkan bagi Tuhan. Kami semua, apapun persoalan masalah kami percaya ketika kami fokus hidup menyenangkan hati Tuhan, Engkau yang turut bekerja dalam hidup kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu hari ini. Karena itu terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Pulanglah, bawalah kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hiduplah dalam pemeliharaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita.